Ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Begitulah gertak opung. Begitulah sesumbar opung Luhut, opung kesayangan anak muda Indonesia. Itulah tanggapan keras opung Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang dulu merupakan orang kepercayaan dari Pak Jokowi, terhadap demonstrasi mahasiswa yang datang silih berganti. Demonstrasi mahasiswa yang terus meluas dan juga semakin membesar. Seperti biasa, alih-alih bikin takut dan mengkerut, gertak opung ternyata malah disambut gelak tawa dan juga cibiran para netizen. Para netizen yang umumnya menganggap opung sudah jauh dari realita dan juga teramat ketinggalan zaman. Ya, bagaimanapun kita perlu maklum. Kita perlu maklum dalam menghadapi opung Luhut ini. Ingat, opung Luhut memang sudah berumur 77 tahun. Dia sama sekali udah nggak muda lagi. Dia udah kelewat tua bahkan. Belum lama ini, opung juga ditimpa sakit keras, sehingga harus berobat lumayan lama ke Singapura. Jadi kalau reaksi opung sekarang ini terasa emosional dan juga terkadang nggak nyambung, ya mungkin lebih baik kita maklumi saja. Nggak usah dianggap serius. Begitulah opung Luhut, opung kesayangan anak muda Indonesia. Gimana? Bener nggak? Gimana kalau menurut kalian? Ada orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan tadi GovTech kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi, seperti biasa, argumentasi yang digunakan opung Luhut buat mendukung pernyataannya seringkali nggak nyambung dan terasa mengada-ngada. Dia membanggakan 300 anak muda yang bekerja di peruri. Dia mencontohkan 300 anak muda itu sebagai gambaran cerah masa depan Indonesia. Sementara di saat yang bersamaan, dia mengabaikan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu suara mahasiswa yang berdemonstrasi dan meneriakkan Indonesia gelap. Opung mengabaikan suara puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu suara mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Yang lebih parah lagi nih, opung juga mengabaikan nasib dan aspirasi jutaan anak muda Indonesia pengangguran. Mereka yang sampai sekarang gak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Opung sepertinya tutup mata sama nasib jutaan anak muda ini. Soal menggunakan argumentasi yang asal-asalan, rasa-rasanya kita sudah gak aneh lagi sama kebiasaan opung yang satu ini. Kita ingat, dulu opung Luhut pernah sesumbar kalau big data yang dia punya menunjukkan kalau masyarakat menginginkan Presiden Jokowi melanjutkan pemerintahannya. Argumentasi big data ini yang dulu dipakai buat mengangkat isu Jokowi 3 periode. Tapi kemudian kita tahu juga, pada kenyataannya dari berbagai survei, terungkap kalau masyarakat sebetulnya nggak setuju sama wacana Presiden 3 periode ini. Argumentasi big data dari opung sama sekali nggak valid. Dan bicara soal sesumbar nih, rasa-rasanya sih bukan opung kalau dia nggak pandai, nggak berani, nggak malu-malu, dan juga nggak nekat buat sesumbar. Contohnya nih, baru-baru ini opung Luhut melempar sesumbarnya soal Danantara, induk perusahaan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo buat mengelola BUMN. Menurut opung, bahkan perusahaan induk Temasek dari Singapura kagum dan perusahaan manajemen aset dari Abu Dhabi mau berinvestasi sampai 10 miliar dolar atau 160 triliun di Danantara. Gimana nih kalau menurut kalian? Apa kalian yakin sama klaim dan sesumbar opung Luhut kali ini? Tulis ya analisa kalian di kolom komentar.
Bicara soal sesumber kekaguman Temasek dan minat investasi dari Abu Dhabi, tentu kita bakal teringat sama sesumber lama Opung Luhut soal Elon Musk, pebisnis teknologi papan atas Amerika yang memiliki pabrik mobil listrik Tesla, peluncur satelit SpaceX, dan bisnis internet satelit Starlink. Kalian pasti masih ingat ya, gimana dulu Opung Luhut begitu yakin Elon Musk punya kepercayaan sama Indonesia dan bakal berinvestasi di negara kita. Kalian masih ingat sama kegesitan Opung yang bolak-balik melakukan pertemuan dengan Elon Musk? Lalu, gimana hasil dari semua keyakinan dan sesumber Opung itu? Hasilnya adalah sampai sekarang Elon Musk belum juga membuka pabrik Tesla di Indonesia dan sama sekali nggak melirik ke Pulau Nusantara sebagai lokasi peluncuran SpaceX. Elon Musk tampaknya cuma tertarik buat berjualan Starlink saja di negara kita. Walaupun sudah dibujuk sedemikian rupa sama Opung Luhut, bahkan juga sama Presiden Jokowi, Elon Musk tetap nggak tertarik buat berinvestasi di negara yang kepastian hukumnya sangat teramat memprihatinkan ini. Elon Musk tetap nggak melirik Indonesia. Jadi, balik lagi nih ke soal demo mahasiswa Indonesia Gelap. Sudahlah ya, kita nggak perlu menanggapi lebih panjang lagi amarah Opung sama narasi yang diusung para anak muda itu. Kita maklumi saja Opung Luhut. Dia orangnya emang seperti itu. Kita nggak perlu menanggapinya secara terlalu serius juga. Biarlah Opung ngamuk-ngamuk seperti itu. Biarlah Opung berargumentasi seperti itu. Pada kenyataannya, pada realitasnya, demo mahasiswa terus bergulir, terus meluas dan juga terus membesar. Kata-kata pedas Opung nggak bisa dan memang nggak bakal bisa menghentikan langkah para mahasiswa dan nggak bakalan bisa mematikan keyakinan mereka juga. Realitasnya, lapangan kerja yang layak di Indonesia memang sangat sulit didapat. Anak muda banyak yang pengangguran atau kerja serabutan. Dan bagi mereka, Indonesia memang terasa gelap. Masa depan mereka terasa gelap, teramat gelap. Dan tampaknya seorang ketua Dewan Ekonomi Nasional sekalipun, Opung Luhut Binsar Panjaitan sekalipun, dia yang punya kekuasaan begitu besar di era Pak Jokowi sekalipun, dia juga nggak bisa membantu dan nggak bisa memberikan solusi buat anak-anak muda pengangguran tersebut. Makanya nih, tampaknya tagar dan seruan kabur aja dulu jadi solusi yang lebih realistis dibandingkan gertakan dan sesumbar Opung Luhut. Anak-anak muda mungkin memang lebih baik kabur aja dulu. Gimana nih kalau menurut kalian? Apa nih solusi terbaik kalau menurut kalian? Kita bahas di kolom komentar ya.